Katakan bahwa mereka tidak mempercayai Kristen dan tidak mempercayai Yesus Kristus. I mean to Yeshua. I'm completely open. Is that illegal? Is this what you believe in? No. Only take picture people sign. Michael. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Ucup PI. Di mana teman-teman sekalian, dalam videonya seperti kalian lihat di cuplikan tadi, dia mencoba mengadu domba antara Kristen dan Yahudi. Ya, jadi dia menarik sebuah kesimpulan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Yesus Kristus. Lalu dia katakan bahwa itulah kesesatan daripada orang-orang Kristen sendiri. Nah, teman-teman sekalian, hal ini perlu ya untuk kita meluruskan. Oleh karenanya, mari kita simak dulu videonya berikut ini. Katakan bahwa mereka tidak mempercayai Kristen dan tidak mempercayai Yesus Kristus. I mean to Yeshua. I'm completely open. Is that illegal? Is this what you believe in? No. Only take picture people sign. Michael. As soon as he stops, I will leave. I want to believe. Because I'm Jewish. Sometimes I wear, sometimes I don't. Here, where's my pail? No pail. Yeah. You was with Skifa. Yeah, but I explained what Christians believe. I asked you about it. Here, God knows. I've told you, everyone knows my face on the internet. Everyone knows my face on the internet. Everyone knows me. There are no secrets. They know I'm a Jew who believes in Yeshua. And the people coming up to me saying hello. We don't believe in Jesus. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat bersama bahwa Ustadz Ucup itu sedang mengadu domba antara Yahudi dan Kristen. Yang memang tidak nyambung, teman-teman sekalian. Yahudi, Kristen. Bahkan teman-teman sekalian, orang Yahudi memang tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias. Itu sebabnya dia ditolak. Orang-orang Yahudi lah yang menyalibkan Yesus Kristus. Mereka mendesak ya Kekaisaran Romawi pada waktu itu, Pontius Pilatus. Supaya apa? Supaya Yesus disalibkan. Sekalipun tidak didapatkan kesalahan terhadap Yesus, tetapi mereka memaksakan agar Yesus disalibkan. Ya, memang iman antara Kristen dan Yahudi sangat banyak ya perbedaannya, teman-teman sekalian. Lalu apa yang lucu Ustadz Ucup di situ? Ya, Anda mengambil kesempatan di situ. Ya, memang tidak nyambung, teman-teman sekalian. Ya, agama terbesar adalah Yudaisme ya, dan agama Kristen. Kemudian ya Islam yang katanya penyempurna. Sekalipun ya Yahudi, Kristen tidak mengakui keberadaan daripada agama Anda sebenarnya. Karena ya Nabi Anda tidak pernah ada dinubuatkan di dalam kitab suci kekristenan. Ya, dia hanya bisa mengklaim bahwa dialah yang menyempurnakan. Dia menyempurnakan Taurat Musa, menyempurnakan kitab Jabur, Raja Daud ya. Kemudian menyempurnakan Injil, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ya, kalau kita melihat apa yang disempurnakan oleh Al-Quran itu justru tidak sama. Ya, narasi-narasi dalam Al-Quran justru itu bertolak belakang dengan apa yang dituliskan dalam Taurat, Jabur, dan Injil. Nah, jadi apa yang mau Anda gunakan yang mengadu domba antara Kristen dan Yahudi ini, bro? Ya. Nah, teman-teman sekalian, Yahudi percaya bahwa Yesus itu seorang guru yang besar. Dia bahkan dikategorikan mungkin salah satu dari segala seorang nabi gitu ya. Tapi mereka tidak menerima bahwa Yesus penggenapan daripada para nabi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Karena orang-orang Yahudi menginginkan seorang Mesias, seorang raja yang akan datang, yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya, itu harus lahir di istana. Nah, mereka menolak. Kenapa? Karena Yesus lahir justru di kandang domba, ya, di atas palungan. Jadi ini orang Yahudi yang memang menolak. Dari sejak dulu, mereka sudah menolak tentang Yesus Kristus. Nah,
Sementara teman-teman sekalian, Yesus Kristus yang diimani oleh orang-orang Kristen, dialah penggenapan dari semua para nabi. Penggenapan daripada nubuatan yang diucapkan oleh Musa. Ya, dan dia juga lahir dari keturunan Raja Daud. Makanya dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa? Karena dia adalah keturunan daripada Raja Daud. Nah, teman-teman sekalian, Yesus Kristus, ya, dia yang menggenapi ya apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14, bahkan di dalam pasal 9 ayat 6 sampai 7. Mari kita lihat firman Tuhan ini, teman-teman sekalian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan itu, teman-teman sekalian, benar-benar nyata kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 1 ayat 23, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan itu jelas-jelas terjadi, dan itu nubuatan ini yang nyata kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita melihat tadi dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, ya, dan ke-7, teman-teman sekalian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, Nabi Yesaya telah menubuatkan ini, bahwa Mesias adalah Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi menolak. Itu sebabnya dia ditolak, Ustadz Ucu. Ya, kalau seandainya orang Yahudi menerima Yesus pada waktu itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, bagi mereka menerima dia sebagai Mesias tidak akan disalibkan. Tapi hal itu, ya, semuanya telah dituliskan, semuanya itu telah dinubuatkan. Ya, maka Yesus harus menderita, dan Yesus satu-satunya, ya, Juru Selamat bagi dunia ini. Orang Yahudi tidak mengenal rahasia itu. Jadi siapa yang bilang orang Kristen? Apakah orang Kristen selalu mengatakan Ustaz Usuk? Atau saya mungkin di video saya, bahwa Yahudi dan Kristen itu sama. Sama sekali tidak sama, bro. Ya, oke lah, para nabi oke sama. Tetapi tentang pribadi yang satu ini, yaitu Yesus Kristus, itu sudah berbeda. Demikian juga di Islam. Kalau bilang bahwa ya, Al-Quran menyempurnakan, ya sama sekali berbeda, karena antara Isa yang dibahas dalam Al-Quran dengan Yesus yang dibahas dalam Alkitab itu tidak sama. Kelahirannya berbeda, silsilahnya berbeda, gitu ya. Dan juga kematiannya, cara matinya berbeda. Dan kedatangannya di akhir zaman juga berbeda. Nah, maka teman-teman sekalian tidak sama. Makanya jangan Anda berpikir bahwa orang Kristen sama dengan Yahudi. Itu berbeda, bro. Sangat berbeda. Ya. Dan kemudian teman-teman sekalian, saya akan bacakan kepada Ustadz Ucu, ya, nabi mana, ya, atau Mesias mana yang bisa menggenapi Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan, teman-teman sekalian, kalian simak baik-baik. Kira-kira nanti kalian tulis di komentar, ya, di komentar siapa yang cocok, ya, dengan nubuatan Nabi Yesaya ini. Di luar daripada Yesus Kristus, ya. Apakah ini cocok untuk Muhammad? Apakah ini cocok untuk siapa lagi? Karena sampai hari ini orang Yahudi juga pun tidak bisa membuktikan siapa yang cocok dengan nubuatan daripada Nabi Yesaya ini. Terus sekali kita akan baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dan ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi semua ciri khas ini teman-teman sekalian merujuk kepada penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dia disiksa, dia disalibkan, dia mati di tengah penjahat, ya, di kiri kanan ada penjahat, ada perampok, ada orang yang banyak dosanya gitu ya, sampai disalibkan oleh tentara Romawi pada waktu itu. Ya, bahkan kuburnya ya ditempatkan ya di antara orang-orang fasik. Dia harus menderita seperti itu teman sekalian. Sekarang pertanyaannya, Ustaz Ucup silakan buktikan siapa yang cocok dengan nubuatan ini. Nah, ini orang Yahudi kan tidak terima hal ini, ya. Maka sebagai kesimpulan saya dari video Ustaz Ucup, hal ini ya sama sekali ya tidak ada celah untuk Anda gunakan menyerang kekristenan. Karena memang sangat jelas bahwa Yahudi dan Kristen sangat berbeda. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.